Berikut ini adalah teknis penanganan temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Penanganan temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas pemilu dan atau hasil investigasi. Berdasarkan dari hasil pengawasan tersebut, Panwaslu Kecamatan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tersebut. Dalam melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu, Panwaslu Kecamatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan material. Temuan dugaan pelanggaran pemilu adalah hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan diplenokan oleh Panwaslu Kecamatan paling lama 7 hari kerja setelah ditemukan. Berdasarkan dari hasil rapat pleno, temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diputuskan bahwa dugaan pelanggaran ini diregistrasi dan layak dijadikan temuan pelanggaran karena telah memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Hulondalangi mengisi formulir temuan untuk melengkapi berkas administrasi. Selanjutnya adalah proses klarifikasi. Dalam proses ini, Panwaslu Kecamatan membentuk tim klarifikasi untuk mengkaji temuan atau laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Panwaslu dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara langsung atau dalam keadaan tertentu dapat melalui media daring atau teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah. Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui media daring atau teknologi informasi Bawaslu atau pengawas pemilihan antara lain menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung kepada para pihak atau melalui teknologi informasi dan komunikasi dan memastikan undangan klarifikasi tersebut diterima oleh pihak yang diklarifikasi. Mencantumkan dalam undangan klarifikasi bahwa klarifikasi dilakukan secara daring atau melalui teknologi informasi dilakukan perekaman secara audio visual. Memastikan jaringan internet yang kuat dan teknologi yang digunakan memuat perekaman terhadap proses klarifikasi. Memastikan pihak yang diklarifikasi bersedia diklarifikasi melalui media daring dan klarifikasi yang dilakukan terekam. Pengawas pemilihan memastikan identitas pihak yang dilakukan klarifikasi. Pengawas pemilihan membacakan berita acara sumpah janji sebelum proses klarifikasi dilakukan dan pihak yang diklarifikasi menyatakan bersedia atau tidak bersedia diambil sumpah atau janji. Pengawas pemilihan melakukan proses klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan pengawas pemilihan dan dicatat dalam berita acara oleh notulen sebagai form. Hasil berita acara yang telah dicatat oleh notulen dibacakan dan dimintakan konfirmasi oleh pengawas pemilihan kepada pihak yang diklarifikasi. Klarifikasi yang dilakukan ditandatangani oleh klarifikator. Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dituangkan dalam formulir model 6 kajian dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya adalah proses kajian dugaan pelanggaran pemilu. Kajian dugaan pelanggaran pemilu adalah penulisan hasil rangkaian proses administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan, dan rekomendasi atas temuan dan
atau laporan pelanggaran pemilu sebagai dasar untuk memutuskan suatu temuan atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, atau pelanggaran tertentu, dan sanksi direkomendasikan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah proses rekomendasi. Dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 bab 9 pasal 60 tentang pengawasan tindak lanjut rekomendasi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Demikianlah proses pelaksanaan teknis dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.